Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya, seperti ada yang salah dengan udara di sekitar Dika. Ia berdiri di pinggir rel tua Bintaro. Tangannya gemetar memegang tiket kereta yang sudah lusuh. Tiket itu bukan miliknya, melainkan punya ibunya yang meninggal 2 minggu lalu. Tulisan Bintaro Express di kertas kuning itu masih bisa dibaca, meski tinta di sudutnya mulai luntur. Kecelakaan yang merenggut nyawa ibunya tak masuk akal. Mobilnya hancur di tengah jalan kosong. Tak ada saksi, tak ada penyebab jelas. Polisi bilang itu tabrakan biasa, tapi Dika tak percaya. Dan tiket ini, entah kenapa, jadi satu-satunya petunjuk yang ia punya. Kabut tebal menyelimuti tempat itu, membuat pandangannya terbatas. Dika menarik jaketnya lebih erat, matanya menyipit, mencoba menembus kegelapan. Rel di depannya sudah tua, berkarat, dan ditumbuhi rumput liar yang merayap di sela-sela besi. Bintaro bukan tempat yang asing baginya. Ia tahu cerita kelamnya. Kecelakaan kereta tahun 1987 yang menewaskan ratusan orang, meninggalkan luka di hati banyak keluarga. Tapi malam ini, ia tak datang untuk mengenang masa lalu orang lain. Ia datang karena tiket itu, karena sesuatu di dalam dirinya bilang ia harus ke sini. Dika, pulanglah, gumamnya sendiri, mencoba menenangkan hati yang mulai gelisah. Tapi kakinya malah melangkah lebih dekat ke rel. Ia menatap tiket itu lagi, memutar-mutarnya di tangan. Ibunya tak pernah cerita soal kereta ini. Selama ini, ia mengenal ibunya sebagai orang biasa, ibu rumah tangga yang suka masak rendang dan ngomel kalau ia pulang terlambat. Tapi tiket ini mengubah segalanya. Kenapa ibunya memegangnya saat ditemukan di mobil? Apa hubungannya dengan kecelakaan itu? Pertanyaan-pertanyaan itu menggerogoti pikirannya, membuatnya tak bisa tidur berhari-hari. Angin malam bersiut pelan, membawa aroma tanah basah yang menusuk hidung. Dika menarik napas dalam, mencoba fokus tempat ini, jauh dari keramaian Jakarta yang biasanya penuh suara klakson dan teriakan pedagang. Hanya ada ia, rel tua, dan kabut yang semakin tebal. Ia sebenarnya tak suka ke tempat seram seperti ini. Teman-temannya pernah bilang Bintaro angker, tapi ia selalu ketawa mendengarnya. Sekarang, berdiri di sini sendirian, ia mulai ragu, tapi ia tak bisa pulang. Belum. Tiba-tiba, angin berhenti total, suasana jadi hening. Terlalu hening, sampai Dika bisa dengar detak jantungnya sendiri. Lalu, dari kejauhan, ada suara gemeretak. Pelan dulu, seperti besi tua bergesekan. Ia menoleh ke kiri, kosong, ke kanan, tak ada apa-apa. Tapi suara itu makin jelas, mendekat dengan ritme yang teratur. Jantungnya mulai berdetak lebih kencang. Hewan liar, mungkin, katanya dalam hati, mencoba mencari alasan logis. Tapi ini bukan suara binatang. Ini lebih berat, lebih dalam, seperti sesuatu yang besar sedang bergerak. Dika mundur selangkah, matanya tak lepas dari rel. Kabut di depannya mulai bergerak, seperti ada yang mendorongnya dari dalam. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia merogoh ponsel di saku, ingin menyalakan senter, tapi tangannya terlalu gemetar. Lalu, dari kegelapan, secercah lampu kuning muncul. Cahayanya redup, berkedip-kedip, tapi cukup membuat bulu kuduknya berdiri. Suara gemeretak itu sekarang bercampur dengan deru. Mesin tua yang seharusnya tak ada di rel mati ini, ia membeku, tak bisa bergerak, tak bisa berpikir. Lampu itu makin dekat, dan bentuknya mulai terlihat jelas. Sebuah kereta tua, besar, dengan bodi penuh karat dan cat yang mengelupas. Dika menahan napas saat kereta itu meluncur pelan di atas rel. Roda-rodanya mengeluarkan percikan api kecil. Ini tak masuk akal. Rel ini sudah puluhan tahun tak dipakai. Tak ada jadwal kereta, tak ada apa-apa di sini. Tapi kereta itu nyata, bergerak di depan matanya, dan sekarang berhenti tepat di hadapannya.
Debu beterbangan di sekitar roda, dan suara mesin pelan-pelan mati. Dika menatap tiket di tangannya, lalu ke kereta itu. Jantungnya seperti mau copot. Ia tahu ini bukan kebetulan. Ada sesuatu di dalam kereta itu, sesuatu yang berhubungan dengan ibunya. Dan saat ia mendongak lagi, pintu kereta yang berkarat itu mulai terbuka perlahan. Suara mencicitnya menusuk telinga, seperti jeritan besi tua yang dipaksa hidup kembali. Dari dalam, udara dingin mengalir keluar, membawa bau aneh. Bau besi, tanah, dan sesuatu yang busuk. Dika menelan ludah. Keringat dingin mengucur di dahinya. Ia tak tahu apa yang menunggunya di dalam, tapi satu hal pasti. Malam ini tak akan berakhir biasa saja. Dika menatap pintu kereta yang terbuka di depannya. Jantungnya berdegup kencang. Udara dingin menyelinap keluar dari dalam, membawa bau aneh yang membuat perutnya mual. Bau besi tua bercampur sesuatu yang lembab dan busuk. Kabut di luar masih tebal, tapi di dalam kereta kegelapan terasa lebih pekat. Ia menggenggam tiket ibunya erat-erat, seperti itu satu-satunya benda yang Haino memberinya kebarin yang ini gila, gumamnya pelan. Suaranya hampir tenggelam oleh angin yang tiba-tiba bersiut lagi di luar. Tapi meski pikirannya menyuruhnya lari, kakinya justru melangkah maju. Saat ia melewati ambang pintu, suara mencicit besi tua bergema di telinganya. Lantai gerbong terasa licin di bawah sepatunya, seperti ada lapisan minyak yang tak terlihat. Ia menoleh ke belakang, ingin memastikan jalan keluar masih ada, tapi pintu itu tiba-tiba tertutup dengan bunyi keras, dentang yang membuatnya tersentak. Sial, katanya. Napasnya memburu, ia mencoba mendorong pintu itu, tapi tak bergoyang sama sekali. Ia terjebak sekarang, dan tak ada cara mundur. Dika menoleh ke dalam gerbong, matanya perlahan menyesuaikan diri dengan cahaya redup. Lampu di langit-langit berkedip-kedip, seperti nyala lilin yang hampir padam. Dindingnya penuh karat, dengan bekas goresan panjang yang tak jelas asalnya. Mungkin cakar, mungkin pisau. Kursi-kursi di sepanjang gerbong tampak tua, kainnya robek-robek, dan beberapa bantalan mengeluarkan serpihan kapas kotor. Di salah satu sudut ada tas kain yang terbuka, isinya berserakan, kunci berkarat, dompet kosong, dan sebuah jam tangan yang jarumnya berhenti di pukul 06.23. Waktu kecelakaan. Bintaro dulu, kalau ia tak salah ingat, ia melangkah hati-hati. Tangannya meraba dinding untuk menjaga keseimbangan. Setiap langkah mengeluarkan bunyi kecil, seperti lantai itu bisa roboh kapan saja. Lalu, dari kejauhan, ia mendengar sesuatu, suara samar, seperti bisikan. Dika, suara itu lembut, tapi jelas, dan itu membuatnya berhenti sejenak. Ia tahu suara itu suara ibunya yang biasa memanggilnya untuk makan malam atau menyuruhnya pakai jaket kalau hujan. Tapi sekarang suara itu terdengar jauh, seperti datang dari ujung dunia. Ibu, panggilnya pelan, suaranya serak, tak ada jawaban, tapi bisikan itu terdengar lagi, lebih jelas kali ini. Dika, kesini. Jantungnya melonjak. Ia tak tahu apakah ini nyata atau hanya pikirannya yang bermain-main. Tapi ia tak bisa mengabaikannya. Ia mempercepat langkah, melewati deretan kursi kosong yang tampak semakin rusak. Di satu kursi, ia melihat noda coklat tua yang mengering, darah. Mungkin ia buru-buru mengalihkan pandangan, tak mau memikirkannya terlalu lama. Gerbong itu panjang, lebih panjang dari yang ia bayangkan. Setiap beberapa langkah, lampu di atasnya berkedip lebih cepat, membuat bayangannya di dinding ikut bergerak-gerak. Lalu ia melihat sesuatu di jendela, pantulan wajahnya sendiri, pucat dan berkeringat. Tapi saat ia menatap lebih lama, wajah itu berubah. Matanya jadi hitam pekat,
mulutnya melengkung jadi senyum yang tak wajar. Dika mundur, napasnya tersengal, ia berkedip, dan pantulan itu kembali normal. Aku capek, pasti cuma halusinasi, katanya. Mencoba menenangkan diri, tapi saat ia melangkah lagi, suara ibunya terdengar lebih keras, hampir seperti teriakan kecil. Dika, cepat, kali ini, ia tak ragu. Ia berlari, sepatunya menggedor lantai tua itu. Gerbong bergoyang pelan, seperti kereta ini hidup kembali. Di ujung ada pintu menuju gerbong berikutnya, tertutup rapat dengan rantai berkarat. Ia mendekat. Tangannya gemetar mencoba membukanya. Rantai itu dingin, menusuk kulitnya, tapi ia terus tarik sampai akhirnya putus. Pintu terbuka, dan angin dingin menyapu wajahnya. Di dalam gerbong berikutnya, kegelapan lebih tebal, tapi ia bisa dengar suara itu lagi. Suara ibunya bercampur dengan sesuatu yang lain, seperti tangisan pelan. Dika menelan ludah, keringat dingin membasahi punggungnya. Ia tahu, ia tak bisa berhenti sekarang. Tiket di tangannya terasa panas, seperti membakar kulitnya, dan di dalam hati, ia yakin, apapun yang ada di kereta ini, itu memanggilnya dengan sengaja. Dika melangkah masuk ke gerbong baru, napasnya tersengal setelah membuka pintu yang dirantai. Udara di sini lebih berat, seperti ada tekanan tak terlihat yang menekan dadanya. Cahaya lampu di langit-langit lebih redup, hampir mati, hanya menyisakan kilauan kuning pucat yang membuat bayangan di dinding tampak hidup. Ia berdiri di ambang pintu, matanya menyapu sekeliling. Gerbong ini tak jauh beda dari yang sebelumnya. Kursi-kursi tua, kain robek, dan bau lembab yang kini bercampur aroma kayu lapuk, tapi ada sesuatu yang berbeda. Ia merasa tak sendirian. Dika, suara ibunya terdengar lagi, tapi sekarang lebih jauh, seperti bergema dari ujung gerbong. Ia ingin berlari ke sana, tapi kakinya terhenti saat matanya menangkap sesuatu. Di kursi nomor 13. Di deretan kiri, ada seorang gadis kecil. Ia duduk diam, tangannya terlipat di pangkuan, kepalanya sedikit menunduk. Pakaiannya lusuh, baju putih yang sudah kotor dan rok coklat yang robek di bagian bawah, rambutnya hitam panjang, menutupi sebagian wajahnya. Dika menahan napas. Dari mana anak ini datang? Hei! Panggilnya pelan, suaranya serak karena tenggorokannya kering. Gadis itu tak bergerak. Dika melangkah mendekat, sepatunya menginjak lantai yang sedikit lengket. Ia berhenti 2 kursi darinya. Tak yakin apa yang harus dilakukan. Kamu siapa? Kok ada di sini? Tanyanya lagi. Kali ini lebih keras. Baru saat itu gadis itu mengangkat kepala perlahan. Wajahnya pucat, matanya besar dan sayu, tapi ada lingkaran hitam di bawahnya, seperti ia tak tidur selama berhari-hari. Aku, Sari, jawabnya dengan suara kecil, hampir seperti bisikan. Dika mundur setengah langkah, kaget karena suara itu terdengar terlalu tua untuk anak seusianya. Mungkin 10 atau 11 tahun, aku penumpang di sini, lanjut Sari, tangannya meremas ujung bajunya. Dika mengerutkan kening. Penumpang, kereta ini tak berjalan sejak puluhan tahun lalu. Tapi sebelum ia bisa bertanya, Sari bicara lagi. Aku selamat dari kecelakaan itu, tapi ibuku enggak. Dika terdiam. Kecelakaan itu. Tragedi Bintaro 1987. Ia tahu ceritanya dari berita lama dan omongan orang-orang. 2 kereta bertabrakan, ratusan orang mati, dan banyak yang tak pernah ditemukan. Maksudmu, kamu di sini sejak dulu? Tanyanya, suaranya gemetar. Sari mengangguk pelan, matanya menatap ke lantai. Aku gak bisa keluar. Ibuku hilang di gerbong belakang. Aku cari dia, tapi aku takut sendirian. Jantung Dika berdetak lebih kencang. Ia teringat ibunya sendiri, kehilangan yang masih segar di hatinya. Gadis ini, Sari, terlihat rapuh,
seperti anak kecil yang tersesat. Aku bisa bantu kamu, katanya tanpa berpikir panjang. Ia tak tahu kenapa ia bilang itu. Mungkin karena ia paham rasanya kehilangan ibu, atau mungkin karena ia tak tahan melihat wajah sedih Sari. Gadis itu mengangkat kepala, matanya berbinar. Kecil, beneran? Tanyanya. Suaranya sedikit lebih cerah. Dika mengangguk, meski di dalam hatinya ia ragu. Iya, aku bantu cari ibumu, tapi aku juga cari ibuku. Dia mungkin di sini juga. Sari tersenyum tipis, senyum yang aneh karena tak sampai ke matanya. Makasih, katanya, lalu bangkit dari kursi. Tubuhnya kecil, tapi gerakannya terlalu mulus, hampir tak wajar. Ia melangkah ke arah Dika, dan saat mendekat, Dika baru sadar, tangan Sari penuh luka kecil yang sudah mengering, luka yang tak berdarah lagi. Ayo, kata Sari, menunjuk ke pintu di ujung gerbong. Dika menelan ludah, mencoba mengabaikan rasa takut yang mulai merayap di punggungnya. Ia melirik tiket di tangannya, yang sekarang terasa lebih berat. Saat ia mengikuti Sari, lampu di atas mereka mati sejenak, lalu menyala lagi dengan bunyi berderit. Di kejauhan, tangisan pelan terdengar. Bukan dari Sari, tapi dari sesuatu yang lain. Dika menoleh ke belakang, tapi tak ada apa-apa selain kursi kosong. Saat ia menoleh ke depan lagi, Sari sudah jauh di depan, menunggunya dengan tatapan kosong. Cepat, katanya. Dan Dika tahu, ia tak punya pilihan selain ikut. Dika mengikuti Sari, melewati pintu gerbong berikutnya. Tangannya masih erat memegang tiket ibunya. Udara di sini terasa lebih pengap, seperti masuk ke ruangan yang tak pernah dibuka selama bertahun-tahun. Lantai di bawah sepatunya sedikit berderit, dan setiap langkah terasa berat. Seolah ada yang menahan. Sari berjalan di depan, langkahnya kecil tapi cepat, seperti ia tahu persis kemana harus pergi. Dika ingin bertanya lebih banyak tentang ibunya Sari, tentang kereta ini, tapi mulutnya terasa kaku, dan kata-kata tak mau keluar. Gerbong ini lebih rusak dari yang sebelumnya. Kursi-kursi di kanan dan kiri tak lagi rapi, beberapa terbalik, beberapa patah kakinya, seperti dilempar dengan kasar. Di salah satu sudut, ada tas kain tua yang terbuka, isinya berserakan di lantai. Buku catatan sobek, pena yang tintanya sudah kering, dan sepatu anak kecil yang solnya hilang separuh. Dika berhenti sejenak, menatap sepatu itu. Ukurannya kecil, mungkin punya anak seumuran Sari. Milik siapa ini? Tanyanya. Suaranya pelan. Sari berbalik, matanya menatap sepatu itu tanpa ekspresi. Punya penumpang? Jawabnya datar, lalu melanjutkan langkah. Dika mengerutkan kening. Jawaban itu tak membantu, malah membuatnya tambah bingung. Tapi ia tak punya waktu untuk memikirkannya lebih lama. Sari sudah jauh di depan, dan ia tak mau tertinggal. Ia mempercepat langkah, mencoba mengabaikan rasa dingin yang mulai merayap di tangannya. Saat melewati deretan kursi berikutnya, ia melihat sesuatu di lantai, foto kecil yang sudah kusut. Ia jongkok, mengambilnya. Dengan hati-hati gambarnya buram, tapi ia bisa lihat 3 orang. Seorang pria, wanita, dan anak kecil. Wajah mereka tak jelas, tapi pakaiannya mirip gaya lama. Mungkin dari puluhan tahun lalu. Dika memasukkan foto itu ke saku, berjanji dalam hati untuk mencari tahu nanti. Mungkin ini petunjuk, mungkin cuma sampah. Tapi di tempat seperti ini, ia tak mau buang apapun. Dika, ayo, panggil Sari dari ujung gerbong. Suaranya terdengar lebih tegas sekarang, hampir memerintah. Dika bangkit, melirik ke arahnya. Gadis itu berdiri di dekat jendela besar. Tangannya menempel di kaca yang retak. Di luar, kabut masih tebal. Tak ada apapun yang bisa dilihat selain warna abu-abu pekat. Dika mendekat, tapi saat ia melangkah,
Sesuatu membuatnya berhenti. Di jendela di sampingnya ada bayangan. Ia menoleh perlahan. Jantungnya berdetak kencang. Bayangan itu adalah wajahnya sendiri, pucat dan berkeringat, sama seperti yang ia lihat di gerbong sebelumnya. Tapi kali ini ada yang lain. Di belakang pantulannya ada sosok buram, tinggi, kurus, dengan tangan yang terlalu panjang. Dika menahan napas, tak berani bergerak. Sosok itu tak jelas, tapi matanya, 2 titik hitam, terasa menatap langsung ke arahnya. Sari, panggilnya pelan, tanpa menoleh. "Apa?" jawab Sari. Suaranya datar. Dika menunjuk jendela dengan tangan gemetar. "Itu apa?" tanyanya. Sari melangkah mendekat, menatap jendela itu sejenak, lalu mengangkat bahu. "Cuma bayangan," katanya, lalu berbalik dan melanjutkan perjalanan. Dika ingin protes, tapi saat ia menoleh lagi ke jendela, sosok itu hilang. Hanya pantulannya sendiri yang tersisa, tapi sekarang ada goresan kecil di kaca, seperti bekas kuku. Ia menggosok mata, mencoba menenangkan diri. "Aku capek, pasti cuma imajinasi," gumamnya. Tapi di dalam hati, ia tahu itu tak benar. Ada yang salah dengan tempat ini, dengan Sari, dengan semuanya. Ia melirik ke arah gadis itu, yang sekarang berdiri di dekat pintu berikutnya. "Ibuku di sana?" tanyanya, suaranya hampir putus asa. Sari tak menjawab langsung. Ia hanya menatap Dika dengan mata sayunya, lalu berkata, "Mungkin, tapi ibuku pasti di sana. Ayo." Dika mengangguk. Meski dadanya terasa sesak, ia melangkah mengikuti Sari. Tapi saat melewati jendela lain, ia mendengar ketukan pelan dari luar. "Tokoh, tokoh, tokoh." Bunyinya teratur, seperti seseorang memukul kaca dengan ujung jari. Ia berhenti, menoleh ke jendela itu. Tak ada apa-apa. Tapi ketukan itu terus berlanjut, makin keras, jantungnya melonjak. "Sari, kamu dengar itu?" tanyanya. Suaranya bergetar. Sari berbalik, menatapnya dengan ekspresi kosong. "Dengar apa?" jawabnya, lalu membuka pintu berikutnya. Dika menelan ludah. Ketukan itu berhenti tiba-tiba, tapi rasa takutnya tak hilang. Ia tahu, apapun yang ada di sini, itu sedang memperhatikannya. Dika melangkah melewati pintu yang baru dibuka Sari. Tangannya masih gemetar setelah mendengar ketukan tadi. Gerbong ini terasa berbeda, lebih gelap, lebih sempit, seperti lorong yang menyempit di ujungnya. Lampu di atas kepala tak lagi berkedip, tapi malah menyala terus dengan cahaya kuning yang lemah, membuat dinding tampak kuning kecoklatan. Udara di sini lebih dingin, sampai napasnya terlihat membentuk uap tipis. Ia menarik jaketnya erat-erat, mencoba menghalau rasa tak nyaman yang semakin kuat. Sari berjalan di depan, langkahnya tak berubah. Kecil, cepat, dan terlalu tenang untuk anak seusianya. Dika memperhatikannya dari belakang. Gadis itu tak pernah menoleh, tak pernah bicara kecuali ditanya. Ada yang aneh dengan caranya bergerak, tapi ia tak bisa menjelaskan apa. "Sari," panggilnya, suaranya serak karena tenggorokan kering. "Kamu yakin ibumu di gerbong belakang?" Sari berhenti, lalu mengangguk tanpa menoleh. "Pasti," jawabnya singkat, lalu melanjutkan langkah. Dika ingin bertanya lagi, tapi tiba-tiba ia mendengar sesuatu. "Dika," suara itu kembali, suara ibunya, tapi kali ini lebih jelas, lebih dekat, bukan bisikan lagi, melainkan panggilan lembut yang penuh rindu. "Jantungnya melonjak, Ibu," balasnya, suaranya hampir pecah. Ia menoleh ke sekeliling, mencari sumber suara itu. Gerbong ini kosong, tak ada kursi, hanya lorong panjang dengan dinding penuh goresan dan noda hitam yang tampak seperti jelaga. Tapi suara itu terasa nyata, seperti ibunya berdiri di dekatnya. Ia di belakang,
kata Sari. Tiba-tiba, suaranya datar. Dika menatapnya. Bingung. Apa maksudmu? Tanyanya. Sari menoleh kali ini. Matanya yang sayu bertemu dengan matanya, ibuku, dan mungkin ibumu juga, katanya, lalu tersenyum kecil. Senyum yang tak wajar, seperti dipaksa. Dika mundur setengah langkah, jantungnya berdetak lebih kencang. Ada yang salah dengan senyum itu, tapi ia tak punya waktu untuk memikirkannya. Suara ibunya terdengar lagi, lebih keras. Dika, cepat. Tanpa pikir panjang, ia berlari melewati Sari. Sepatunya menggedor lantai kayu yang rapuh. Gerbong bergoyang pelan, seperti kereta ini mulai bergerak. Dinding di sampingnya bergetar, dan debu halus jatuh dari langit-langit, mengotori jaketnya. Ia tak peduli. Suara ibunya adalah satu-satunya yang penting sekarang. Ibu, tunggu, teriaknya. Suaranya bergema di lorong sempit itu. Di ujung gerbong, ada pintu lain. Besi tua dengan pegangan besar yang penuh karat. Dika mencapai pintu itu. Tangannya langsung meraih pegangan. Dinginnya besi menusuk kulitnya, tapi ia tak peduli. Ia menariknya kuat-kuat, tapi pintu itu tak bergoyang. Buka, sialan, katanya. Frustrasi. Ia menendang pintu itu, lalu menarik lagi dengan kedua tangan. Akhirnya, dengan bunyi berderit keras, pintu itu terbuka sedikit. Dari celah kecil itu, angin dingin bertiup keluar, membawa bau yang lebih kuat, bau logam, dan sesuatu yang manis, seperti bunga layu. Dika, suara ibunya terdengar dari dalam. Begitu dekat sampai ia bisa bayangkan wajahnya. Tapi ada suara lain bercampur, tangisan pelan, seperti anak kecil yang ketakutan. Dika menoleh ke belakang, mencari Sari. Gadis itu berdiri beberapa meter di belakangnya, menatapnya dengan ekspresi kosong. Tapi sekarang, wajahnya tampak berbeda. Matanya lebih dalam, bibirnya sedikit terbuka, dan ada bayangan hitam di bawah kulitnya, seperti urat yang bergerak perlahan. Sari, kamu dengar? Itu, tanyanya. Suaranya gemetar. Sari tak menjawab. Ia hanya melangkah mendekat. Tangannya terulur ke arah pintu. Bantu aku buka, kata Dika, mencoba fokus. Sari mengangguk, lalu meletakkan tangannya di pintu. Tangannya kecil, tapi saat ia mendorong, pintu itu terbuka lebar dengan mudah. Terlalu mudah. Dika menatapnya. Bingung. Kamu kuat banget, katanya, setengah bercanda, tapi Sari tak menanggapi. Ia hanya menatap ke dalam kegelapan gerbong berikutnya. Dika mengintip ke dalam. Tak ada cahaya di sana. Hanya lubang hitam yang menelan pandangannya. Tapi suara ibunya masih terdengar, bercampur dengan tangisan yang sekarang lebih jelas. Dika, tolong. Ia menelan ludah. Keringat dingin mengalir di punggungnya. Aku datang, Bu, gumamnya. Lalu melangkah masuk. Tapi sebelum kakinya menyentuh lantai gerbong itu, Sari menarik tangannya. Hati-hati, katanya pelan. Dika menoleh, dan untuk pertama kalinya, ia melihat ketakutan di mata gadis itu. Jantungnya berhenti sejenak. Apa yang ditakuti Sari di tempat yang sudah jadi rumahnya selama puluhan tahun? Dika melangkah masuk ke gerbong baru. Tangannya masih terasa dingin setelah disentuh Sari. Kegelapan di sini pekat, seperti tinta yang tumpah dan menutupi segalanya. Ia mengeluarkan ponsel dari saku, menyalakan senter dengan tangan gemetar. Cahaya putih kecil itu menyelinap keluar, menyapu lantai penuh debu dan dinding yang penuh retakan. Gerbong ini tak seperti yang lain. Tak ada kursi, tak ada jendela, hanya ruang kosong dengan bau logam yang menyengat. Tapi di ujung ada sesuatu. Sosok duduk di lantai. Punggungnya membelakangi Dika. Ibu, panggilnya. Suaranya bergetar penuh harapan. Sosok itu tak bergerak.
Dika melangkah mendekat. Setiap langkahnya terasa berat, seperti ada yang menarik kakinya ke bawah. Cahaya senter akhirnya menyentuh sosok itu. Rambut panjang yang sedikit berantakan, baju biru tua yang ia kenal, jantungnya melonjak. "Ibu!" teriaknya, lalu berlari mendekat. Ia berlutut di depan sosok itu, tangannya langsung memegang pundaknya. Dingin, terlalu dingin untuk manusia hidup. Wanita itu mengangkat kepala perlahan, dan wajahnya terlihat di bawah cahaya senter. Itu ibunya. Mata coklat yang lembut, hidung kecil, dan senyum kecil yang biasa ia lihat saat sarapan. Tapi ada yang salah. Matanya kosong, seperti kaca yang tak memantulkan apapun. "Ibu, ini aku, Dika," katanya. Suaranya pecah. Ia memegang wajah ibunya dengan kedua tangan, mencoba mencari tanda kehidupan. "Ibu dengar aku kan?" Ibunya menatapnya, tapi tak ada reaksi. Mulutnya bergerak pelan, mengeluarkan gumaman kecil. "Kereta tak pernah berhenti." Kata-kata itu keluar seperti napas, tanpa emosi. Dika menggeleng, air matanya mulai jatuh. "Ibu, ini aku cari ibu kemana-mana. Ibu nggak mati, kan? Ibu di sini." Ia memeluk ibunya erat, tapi tubuh itu tak membalas. Hanya diam, dingin, seperti patung. "Dika," suara Sari terdengar dari belakang. Dika menoleh, matanya merah. Sari berdiri di ambang pintu, tangannya tergantung di samping tubuh. "Itu ibumu?" tanyanya. Suaranya datar. Dika mengangguk, tak bisa bicara. Ia menatap ibunya lagi, mencoba memahami. 2 minggu lalu, ia dapat kabar ibunya meninggal di kecelakaan mobil. Tapi sekarang, ibunya ada di sini, hidup atau setidaknya bernapas. "Kenapa ibu nggak kenal aku?" tanyanya, lebih ke dirinya sendiri. Ibunya bergumam lagi. Kali ini lebih jelas. Sari di mana?" Dika tersentak. Ia menoleh ke Sari, yang sekarang melangkah mendekat. "Ibu ngomongin kamu?" tanyanya. Bingung, Sari berhenti. Matanya menatap ibunya Dika dengan ekspresi aneh, campuran takut dan sedih. "Bukan," jawabnya pelan. "Itu ibuku. Dia panggil aku." Dika mengerutkan kening. "Apa maksudmu?" "Ini ibuku, bukan ibumu." Sari tak menjawab. Ia berlutut di samping Dika, tangannya menyentuh lengan ibunya. "Ibu, ini aku," katanya lembut. Tiba-tiba, ibunya Dika menoleh ke Sari, matanya sedikit berbinar. "Sari," gumamnya, lalu tangannya terulur ke arah gadis itu. Dika mundur, kepalanya pening. "Tunggu, ini nggak masuk akal," katanya. Suaranya naik. "Ini ibuku." Dia nggak kenal kamu, tapi ibunya tak mendengarnya. Ia terus menatap Sari. Tangannya gemetar mencoba meraihnya. "Dika, dengar," kata Sari. Suaranya tiba-tiba tegas. "Dia bukan cuma ibumu sekarang. Dia milik kereta ini." Dika menggeleng, tak mau percaya. "Bohong, ibu hidup, aku bawa dia pulang." Ia mencoba menarik ibunya berdiri, tapi tubuh itu berat, seperti terpaku di lantai. Sari menatapnya dengan mata sayu. "Coba tanya dia siapa kamu," katanya pelan. Dika menelan ludah, lalu memandang. Ibunya lagi. "Ibu, ini Dika, anak ibu." "Ibu, ingat aku kan?" Ibunya menoleh kepadanya, tapi matanya tetap kosong. "Dika," katanya, lalu berhenti. "Siapa Dika?" Jantung Dika seperti berhenti. Air matanya jatuh lebih deras, dadanya sesak. "Ibu lupa aku," gumamnya. Suaranya hilang di tenggorokan. Ia memeluk ibunya lagi, tapi tak ada hangat, tak ada pelukan balik. Sari berdiri, menatap mereka berdua. "Dia nggak lupa," katanya. "Dia cuma nggak di sini lagi." Tiba-tiba,
Gerbong bergoyang keras. Lantai bergetar, dan suara klakson panjang menggema dari luar. Dika tersentak, memandang sekeliling. "Apa itu?" tanyanya, panik. Sari tak menjawab. Ia hanya menatap ibunya Dika, lalu berkata, "Kereta mau jalan lagi?" Dika memeluk ibunya lebih erat. "Tak peduli apa yang terjadi, aku nggak ninggalin ibu," katanya. Suaranya penuh tekad, tapi di dalam hati ia tahu, ibunya yang dulu sudah tak ada di tubuh ini. Dika masih memeluk ibunya. Tubuhnya gemetar karena tangis yang tak bisa ia tahan. Gerbong bergoyang lagi, lebih keras kali ini sampai debu beterbangan dari retakan di lantai. Suara klakson tadi masih bergema di kepalanya, seperti teriakan yang tak pernah selesai. Ia menatap wajah ibunya, mencari secercah kenangan di mata kosong itu. "Ibu, aku nggak pergi," katanya. Suaranya serak, tapi ibunya hanya diam, tangannya terkulai di samping. Seperti boneka yang tali-talinya dipotong, Sari berdiri di dekatnya, matanya menatap ke lantai. "Dia nggak bisa dengar kamu," katanya pelan. Dika menoleh, marah. "Diam, kamu nggak tahu apa-apa tentang ibuku," teriaknya. Tapi Sari tak bergeming, ia berlutut lagi, mengambil sesuatu dari bawah tempat ibunya duduk. Buku kecil berwarna coklat, kulitnya penuh noda dan sobek di pinggir. "Ini miliknya," kata Sari, lalu melempar buku itu ke Dika. Dika menangkapnya dengan tangan gemetar. Buku itu dingin, seperti baru keluar dari kulkas. Ia membukanya perlahan. Senter ponselnya menerangi halaman pertama. Tulisan tangan yang ia kenal langsung terlihat. Tulisan ibunya, rapi tapi sedikit, miring di ujung kata. "Hari ini aku naik kereta," bunyi kalimat pertama. Dika mengerutkan kening. Ibunya tak pernah cerita soal kereta. Ia baca lagi, halaman demi halaman, suaranya bergetar, membaca dalam hati. "Aku mau pulang cepat, tapi kereta ini aneh. Orang-orang di dalam tak bicara, matanya kosong. Aku takut, tapi aku nggak bisa turun." Dika menelan ludah, jantungnya berdetak kencang. Tanggal di buku itu menunjukkan hari kecelakaan ibunya, bukan 2 minggu lalu, tapi 3 hari sebelumnya. "Ini nggak masuk akal," gumamnya. Ia terus membaca. Ada gadis kecil, namanya Sari. Dia bilang aku ibunya. "Aku takut, tapi aku nggak bisa lari. Kereta ini hidup. Ia menelan kami." Dika menoleh ke Sari, matanya membesar. Kamu kenal ibuku sebelum aku datang?" tanyanya. Suaranya naik. Sari mengangguk kecil. "Dia naik kereta ini, tapi dia nggak mati di mobil. Dia terjebak di sini," katanya. Dika menggeleng, kepalanya pening. "Bohong, aku lihat ibu di rumah sakit. Dokter bilang dia mati." Tapi kata-kata Sari seperti pisau, menusuk pikirannya. Ia ingat tubuh ibunya di kamar mayat, dingin, pucat, tapi tak ada luka parah. "Bagaimana bisa? Aku nggak bohong," kata Sari. Suaranya tetap tenang. "Kereta ini ambil orang. Mereka nggak mati. Cuma hilang jiwanya tertahan di sini." Dika menatap buku itu lagi. Tangannya gemetar membalik halaman terakhir. "Aku dengar suara Dika di luar, tapi aku nggak bisa keluar. Maaf Dika, aku nggak kuat," tulis ibunya. Air mata Dika jatuh ke kertas, membuat tinta luntur. "Ibu tahu, aku cari dia," gumamnya. Tiba-tiba, gerbong berguncang hebat. Dika tersentak, hampir jatuh. Sari bangkit, matanya menatap ke langit-langit. "Kereta mau ambil lagi," katanya. Dika memeluk ibunya lebih erat. "Ambil apa?" tanyanya. Panik, Sari menatapnya. Ekspresinya berubah, takut untuk pertama kalinya. "Kamu," jawabnya.
Sebelum Dika bisa bereaksi, bayangan hitam muncul di sudut gerbong, sosok tinggi dengan tangan panjang, sama seperti yang ia lihat di jendela. Mereka bergerak pelan, mendekat, dan suara langkahnya seperti gesekan besi. Dika berdiri, menarik ibunya ke belakang. "Jangan dekat," teriaknya, tapi sosok-sosok itu tak berhenti. Sari melangkah ke depan. Tangannya kecil tapi terulur menghadang. "Pergi," katanya keras, dan anehnya, bayangan itu berhenti. Dika menatapnya. "Bingung, kamu bisa ngomong sama mereka?" tanyanya. Sari menoleh, matanya gelap. "Aku bagian dari mereka. Tapi aku nggak mau mereka ambil kamu." "Belum." "Apa maksudmu?" tanya Dika. Suaranya gemetar. Sari menunjuk ibunya. "Dia terjebak karena aku. Aku trauma ibuku. Yang mati di sini, aku cari ibu baru, dan kereta bawa dia." Dika mundur. Kepalanya sakit. "Jadi ibuku di sini karena kamu?" teriaknya. Sari mengangguk kecil. "Maaf," katanya, lalu menatap bayangan itu lagi. "Tapi, aku bisa bantu kamu selamatkan dia. Kalau kamu mau." Dika menatap ibunya, lalu ke Sari. Jantungnya berdetak kencang. Ia tahu, ini jebakan. Tapi, ia tak bisa ninggalin ibunya. "Gimana caranya?" tanyanya akhirnya. Sari tersenyum tipis, tapi matanya tak ikut tersenyum. "Kamu gantiin dia," katanya. Gerbong bergoyang lagi, dan bayangan itu mendekat, menunggu jawaban Dika. Dika menatap Sari. Kata-kata gadis itu bergema di kepalanya seperti palu yang menghantam besi. "Kamu gantiin dia," ucap Sari lagi. Suaranya pelan, tapi tajam, menusuk sampai ke tulang. Bayangan hitam di sudut gerbong masih berdiri diam, tapi Dika bisa rasakan tatapan mereka. Dingin, lapar, menunggu. Ibunya duduk di lantai. Matanya kosong, mulutnya bergumam pelan tentang kereta yang tak berhenti. Dika menelan ludah, tangannya gemetar memegang buku kecil ibunya. "Gantiin. Dia maksudnya apa?" tanyanya. Suaranya serak. Ia tahu jawabannya, tapi ia butuh waktu, butuh alasan untuk tak langsung lari dari kenyataan ini. Sari melangkah mendekat, tangannya kecil tapi penuh luka tua yang tampak seperti peta di kulitnya. "Kereta ini hidup karena jiwa," katanya. "Satu jiwa pergi, satu jiwa harus masuk. Kalau ibumu keluar, kamu yang jadi penjaganya." Dika mundur, kepalanya pening. "Penjaga? Aku jadi kayak ibu, terjebak di sini?" Sari mengangguk. Matanya sayu, tapi tak ada penyesalan di dalamnya. "Iya, tapi ibumu bebas. Dia bisa pulang, hidup lagi di luar." Dika menatap ibunya, jantungnya berdetak kencang. Ia ingat senyum ibunya waktu masak rendang, suaranya yang ngomel kalau ia lupa bawa payung. Tapi sekarang, ibunya cuma cangkang, duduk diam, tak tahu siapa dia. "Kalau aku nggak gantiin dia," tanyanya. Suaranya gemetar. "Maka dia tetap di sini," jawab Sari. "Selamanya, bersama aku dan yang lain." Dika menoleh ke bayangan-bayangan itu. Mereka mulai bergerak lagi, pelan tapi pasti. Tangan panjang mereka menggapai udara. Gerbong bergoyang keras, lantai berderit seperti mau roboh. Suara klakson keras menggema lagi, membuat telinganya sakit. "Mereka mau ibumu," kata Sari. "Kalau kamu nggak ambil tempatnya, mereka ambil dia sekarang." Dika jatuh berlutut di depan ibunya. Tangannya memegang pundak wanita itu. "Ibu, aku harus apa?" gumamnya. Air matanya jatuh ke lantai berdebu. Ibunya tak jawab, hanya bergumam lagi. "Sari, kereta." Dika menutup mata, mencoba berpikir. Ia tak mau ibunya tersiksa di sini, tapi ia juga tak mau mati. Orang-orang bilang hidup, tapi ini lebih buruk dari mati. Ia ingat hari-hari biasa di rumah, nonton TV bareng ibu,
makan, malam sederhana. Apa itu semua hilang kalau ia tinggal di kereta ini? Aku cuma anak biasa, katanya pelan, lebih ke dirinya sendiri. Aku nggak pahlawan. Aku takut. Tapi lalu ia ingat buku ibunya, kata-kata terakhir yang ditulis. Maaf Dika, aku nggak kuat. Ibunya tahu ia akan datang, dan ibunya menyesal tak bisa melawan. Dika menggigit bibir, dadanya sesak. Ibu nggak salah, gumamnya. Aku yang harus kuat buat ibu. Ia menoleh ke Sari. Matanya merah tapi penuh tekad. Gimana caranya? Tanyanya. Sari menunjuk ke bayangan itu. Bilang kamu mau ganti. Mereka dengar. Dika menelan ludah, lalu berdiri. Ia melangkah mendekat ke sosok-sosok itu. Keringat dingin membasahi punggungnya. Aku ganti ibuku, katanya. Suaranya kecil, tapi jelas. Bayangan itu berhenti, lalu satu persatu mundur ke dinding, seperti meleleh ke dalam bayangan gerbong. Sari melangkah ke samping ibunya, tangannya menyentuh pundak wanita itu. Sekarang dorong dia ke pintu, katanya. Dika mengangguk, lalu berlutut lagi di depan ibunya. Ibu, pulang ya, katanya. Suaranya pecah. Ia menarik ibunya berdiri. Tubuh itu ringan sekarang, seperti beban di lantai tadi hilang. Ia membawanya ke pintu masuk gerbong, yang tiba-tiba terbuka lebar. Di luar, kabut masih tebal, tapi ada cahaya samar. Cahaya dunia luar. Dika mendorong ibunya pelan ke ambang pintu. Ibu, jalan terus, jangan balik, katanya. Air matanya jatuh lagi. Ibunya melangkah keluar, tapi sebelum hilang ke kabut, ia menoleh. Matanya tiba-tiba jernih, dan ia tersenyum. Kecil, senyum ibunya yang dulu. Dika, katanya, lalu lenyap. Dika tersenyum pahit. Dadanya sakit, tapi lega. Selamat, Bu, gumamnya. Tapi tiba-tiba, tangan dingin menariknya dari belakang. Sari berdiri di sana, matanya gelap. Kamu gak bisa keluar, katanya. Gerbong berguncang lagi, dan pintu tertutup keras. Bayangan-bayangan itu muncul kembali, lebih banyak mengelilinginya. Dika tersentak, tapi ia tak bisa lari. Aku janji ibumu selamat, kata Sari. Sekarang giliranmu, Dika. Menatap pintu yang tertutup, bayangan ibunya hilang. Ia tahu, ia tak punya jalan kembali. Dika berdiri di tengah gerbong. Napasnya tersengal saat pintu tertutup di belakangnya. Bayangan ibunya sudah lenyap ke dalam kabut, dan senyum kecil yang ia lihat tadi terpatri di pikirannya. Tapi kegelapan di sekitarnya cepat mengambil alih. Bayangan-bayangan hitam itu mendekat lagi. Langkah mereka pelan tapi pasti. Seperti serigala yang tahu mangsanya tak bisa lari. Sari berdiri di samping. Matanya menatap Dika dengan ekspresi yang tak bisa ia baca. Bukan sedih, bukan senang, cuma kosong. Jadi ini akhirnya? Tanya Dika. Suaranya serak. Ia mencoba tenang, tapi tangannya gemetar tak terkendali. Sari mengangguk kecil. Kamu pilih ini. Ibumu selamat, katanya, lalu melangkah mundur. Memberi ruang untuk bayangan-bayangan itu. Dika menoleh ke mereka. Jantungnya berdetak kencang. Sosok-sosok itu tak punya wajah, cuma bentuk buram dengan tangan panjang yang menggapai udara. Ia tahu mereka bukan manusia lagi, tapi sesuatu yang lebih tua, lebih kelam. Aku nggak takut, katanya, lebih ke dirinya sendiri. Tapi itu bohong. Ia takut mati, takut jadi seperti ibunya. Duduk diam di gerbong ini, lupa siapa dirinya. Tapi ia ingat wajah ibunya tadi, senyum yang hidup kembali. Kalau ibu bisa pulang, itu cukup, gumamnya. Ia menutup mata, mencoba bayangkan rumah, meja makan kayu, bau rendang, suara Tiff yang nyanyi lagu dangdut. Itu semua jauh sekarang, tapi ia pegang erat kenangan itu. Tiba-tiba, gerbong berguncang hebat. Lantai di bawahnya retak, dan suara deru mesin tua menggema, lebih keras dari sebelumnya.
Dika membuka mata, tersentak. Apa yang terjadi? Tanyanya. Panik. Sari menatap ke langit-langit, seperti mendengar sesuatu yang Dika tak bisa dengar. Kereta mulai lagi, katanya. Kamu bagian dari dia sekarang. Sebelum Dika bisa jawab, salah satu bayangan melesat maju, tangannya mencengkeram lengan Dika. Dinginnya tak biasa, seperti es yang membakar kulit. Dika menjerit, mencoba lepas. Tapi cengkraman itu kuat, menariknya ke belakang. Lepas, teriaknya. Tapi bayangan lain ikut maju. Tangan-tangan mereka meraih kaki, pundak, lehernya. Ia jatuh ke lantai. Napasnya memburu. Sari cuma menatap, tak membantu, tak bicara. Kamu bilang aku ganti ibu? Bukan mati, teriak Dika. Suaranya penuh amarah. Kamu gak mati, kata Sari pelan. Kamu jadi penjaga, kayak aku. Dika berhenti bergerak, matanya membesar. Kamu penjaga, tanyanya. Suaranya hilang di tenggorokan. Sari mengangguk. Aku selamat dari kecelakaan, tapi aku nggak pernah keluar. Aku bagian dari kereta, cari ibu yang hilang. Sekarang kamu juga. Dika menggeleng, tak mau percaya, tapi tangan-tangan itu terus tarik, dan tubuhnya mulai terasa ringan. Seperti jiwanya lepas dari kulit. Gerbong bergoyang lebih keras, dan tiba-tiba lampu di atas menyala terang, lalu padam total. Dalam kegelapan, Dika merasa dirinya tenggelam, bukan ke air, tapi ke sesuatu yang lebih dalam, lebih hitam. Ia dengar suara ibunya lagi. Jauh di luar, Dika. Panggilan itu lembut, penuh terima kasih. Ia tersenyum kecil, meski dadanya sakit. Ibu selamat, gumamnya, lalu menyerah. Bayangan-bayangan itu menyelimutinya, dan dunia jadi hening. Di luar, kabut di rel Bintaro perlahan membuka. Ibunya berdiri di sana. Jaketnya kotor, matanya jernih. Ia menatap rel kosong. Tangannya memegang tiket yang tadi dipegang Dika, sekarang hancur jadi abu di genggamannya. Dika? Kamu di mana? Katanya pelan. Suaranya penuh kebingungan. Tapi tak ada jawaban. Angin bertiup, membawa suara samar deru kereta yang lenyap ke kegelapan. Ia melangkah pergi, kakinya gemetar, tapi hidup dalam kereta. Dika membuka mata lagi. Ia berdiri di gerbong kosong, tangannya dingin seperti es. Bayangan-bayangan itu hilang, tapi ia tahu mereka ada di sekitarnya, bagian dari dirinya sekarang. Sari berdiri di depan, menatapnya dengan mata sayu. Selamat datang, katanya. Dika tak jawab. Ia cuma menatap pintu tertutup. Bayangan ibunya masih ada di pikirannya. Ia tahu, ia tak akan lihat ibunya lagi, tapi ia harap ibunya tak lupa dia. Meski ia sendiri mulai lupa siapa dirinya. Tahun 2020 berlalu sejak malam itu. Tapi rel tua Bintaro tak pernah benar-benar sepi. Warga sekitar mulai bicara lagi soal suara aneh yang datang dari kabut. Deru mesin tua yang tiba-tiba terdengar di tengah malam. Klakson panjang yang bikin anjing-anjing menggonggong ketakutan. Ada yang bilang mereka lihat bayangan di rel. Sosok pemuda tinggi kurus berdiri diam, matanya menatap kosong ke arah jalan. Tapi kalau ada yang mendekat, bayangan itu hilang, seperti ditelan angin. Ibu Dika hidup sekarang, tapi tak sama seperti dulu. Ia tinggal di rumah kecil di pinggir Jakarta, tempat yang sama, yang dulu ia tempati bersama Dika setiap malam. Ia duduk di teras, matanya menatap ke arah rel yang tak jauh dari sana. Ia tak pernah bicara banyak lagi, cuma diam. Tangannya memegang sendok kayu tua yang biasa dipakai. Masak rendang, tetangga bilang ia jadi aneh sejak pulang dari kecelakaan itu. Tapi tak ada yang tahu cerita sebenarnya. Ia sendiri tak ingat jelas, cuma merasa ada yang hilang di hatinya. Dika, katanya, kadang-kadang suaranya pelan seperti bisikan.
Tapi ia tak tahu kenapa nama itu keluar dari mulutnya. Ia lupa wajah anaknya, lupa suaranya, tapi rasa sayang itu masih ada, tersangkut di dadanya seperti duri kecil. Setiap kali angin malam bertiup, ia dengar suara samar, suara mesin, suara klakson, dan matanya berkaca-kaca tanpa tahu sebabnya. Pulanglah, gumamnya, meski ia tak tahu ke siapa ia bicara. Di dalam kereta, Dika berdiri di gerbong yang sama, tubuhnya dingin seperti besi tua di sekitarnya. Ia tak tahu berapa lama waktu berlalu, mungkin hari, mungkin tahun, waktu tak ada artinya di sini. Ia cuma tahu ia bagian dari kereta sekarang. Matanya menatap ke jendela hitam yang tak memantulkan apapun. Sari ada di dekatnya, duduk di lantai, tangannya memainkan ujung baju lusuhnya. "Kamu nyesal?" tanyanya suatu saat, suaranya kecil. Dika menoleh, matanya kosong tapi masih ada sisa dirinya di sana. "Enggak," jawabnya pelan. "Ibu selamat." Itu cukup, tapi di dalam hati, ia tak yakin. Ia lupa banyak hal, rumahnya, wajah, ibunya, bau masakan, tapi ia masih ingat rasa hangat itu. Dan itu yang ia pegang erat, meski jiwanya perlahan pudar. Sari tersenyum tipis. "Aku juga bilang gitu dulu," katanya, lalu diam lagi. Kereta terus berjalan, tak pernah berhenti, meluncur di rel yang tak terlihat di dunia luar. Kadang, Dika dengar suara, tangisan, bisikan, nama-nama yang tak ia kenal. Ia tahu itu penumpang lain, jiwa-jiwa yang terjebak seperti dia. Tapi ia tak bisa apa-apa. Tangan-tangan bayangan yang dulu menariknya sekarang jadi bagian dari dirinya, mengalir di kulitnya seperti bayangan hitam. Ia penjaga, tapi juga tahanan. Suatu malam, kabut di rel Bintaro turun lagi, lebih tebal dari biasanya. Warga yang lelet pulang, buru-buru masuk rumah, takut lihat apa yang tak seharusnya. Di tengah kabut, suara deru mesin terdengar, dan lampu kuning samar menyelinap keluar. Kereta tua itu muncul sejenak. Roda-rodanya berputar pelan di rel berkarat. Di salah satu jendela, wajah Dika terlihat pucat, matanya gelap, tapi ada senyum kecil di bibirnya, seperti ia tahu ibunya baik-baik saja. Tapi kereta tak berhenti. Ia melaju lagi, lenyap ke dalam kabut, meninggalkan hening yang berat. Pagi harinya, seorang anak kecil main di dekat rel, lari-lari sambil bawa layangan. Ia berhenti tiba-tiba. Matanya menatap sesuatu di rumput. Ia jongkok, mengambil kertas kecil yang penuh debu, tiket kereta, bertuliskan Bintaro Express. Nama di tiket itu bukan Dika, bukan ibunya, tapi nama baru, nama seseorang yang tak ia kenal. Anak itu membukanya, lalu lari pulang, tak tahu apa yang ia pegang. Di teras rumahnya, Ibu Dika bangun. Dari kursi, matanya menatap rel kosong. "Dika," katanya lagi, suaranya penuh rindu yang tak ia pahami. Angin bertiup pelan, membawa suara klakson samar dari kejauhan. Ia tersenyum kecil, lalu masuk ke rumah. Tak tahu bahwa kereta itu masih berjalan di suatu tempat. Mencari, menunggu, dan tak pernah berhenti. Dan di dalamnya, Dika menjaga pintu, menanti apapun yang datang selanjutnya.